channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mall Angker Tangerang Bekas Kerusuhan. Tragedi di tahun 1998 merupakan sejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Tragedi memilukan di mana banyak terjadi kasus penjarahan, kerusuhan hingga pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa yang juga menyeret bersama dengan mundurnya sang bapak pembangunan, yaitu Presiden Soeharto. Semua ini menjadi rentetan sejarah peristiwa kelam Indonesia kala itu. Walaupun yang menjadi sorotan adalah Jakarta karena memang ibu kota negara yang juga sekaligus menjadi pusat perekonomian Indonesia, akan tetapi salah satu daerah pinggiran ibu kota macam Tangerang turut merasakan dampaknya. Tangerang mengalami dampak kerusuhan yang sangat besar. Beberapa toko, pasar hingga mal yang ada di wilayah Tangerang menjadi sasaran kerusuhan. Sejumlah kawasan yang ada di Tangerang habis dijarah dan dibakar. Hanya salah satu dari sekian alasan mereka menjadi sasaran amukan serta kekerasan seksual. Kalau dirunut ke waktu sebelumnya, peristiwa penggayangan komunisme saat rezim Soeharto berkuasa mungkin menjadi latar belakang ini semua. Potret rasa cemas, trauma, dan takut mungkin saja masih menghantui etnis Tionghoa yang kini bermukim di Tangerang atau bahkan di seluruh penjuru tanah air. Hanya saja titik balik sekarang perubahan kehidupannya menjadikan rumah-rumah atau tokonya berteraliskan besi, menandakan bahwa etnis Tionghoa selalu mengunci ingatan atas pemandangan yang memilukan tersebut. Mei 1998 yang mengawali semangat reformasi ini ternyata masih meninggalkan banyak kenangan pahit dan tugas yang mestinya dituntaskan. Nah teman-teman, jika tadi sekilas info mengenai historis yang memicu terjadinya kerusuhan dan juga kenapa etnis Tionghoa ini menjadi sasaran amukan dari rakyat pribumi, sekarang aku akan menjelaskan kepada kalian tempat-tempat di mana saja di Tangerang yang terkena dampaknya. Beberapa tempat di kota Tangerang yang terkena dampak penjarahan pada Mei 1998 ini, di antaranya Ramayana Ciledug, Kasimura Cipondo, Pertokoan Buana Cipondo, Mall Lipo Karawaci, Mall Diamond di Jalan MH Tamrin, pasar-pasar serta pusat perniagaan yang berada di wilayah Cimone. Dari sekian banyak mal yang dijarah dan dibakar serta banyaknya korban meninggal di dalam mal akibat pembakaran itu sendiri, aku bakalan sedikit ngejabarin mal yang menurutku ini angker di daerah Tangerang. Tapi mungkin tidak banyak di-up ceritanya seperti di Mall Klender. Mall yang parah sekali horornya menurutku yaitu Super Mall Karawaci Tangerang. Mall Karawaci adalah salah satu dari banyak mall yang menjadi sasaran penjarahan dan pembakaran. Pasca penjarahan, ternyata di lokasi itu ditemukan banyak korban meninggal dalam kondisi mengenaskan.
Menurut para saksi peristiwa, para korban meninggal di Supermall Karawaci berasal dari penonton yang sedang berada di gedung bioskop. Amukan si jago merah yang berkobar tidak diketahui oleh pengunjung yang tengah asik menonton film karena ruangan kedap suara. Peristiwa kebakaran yang menghancurkan Supermall Karawaci itu menjadikan gedung bioskopnya sebagai tempat yang angker tersiar kabar tentang berbagai fenomena mistis dalam bioskop. Salah satunya dari seorang pengunjung yang sedang mengantri film di sana. Diceritakan bahwa saat menunggu film diputar, ia mendengar suara tawa yang ramai dari salah satu ruang teater. Seakan teater tersebut tengah memutar film lucu dengan penonton yang penuh. Namun betapa kagetnya dia ketika film itu selesai. Ternyata hanya ada 4 orang penonton yang keluar dari satu-satunya jalan keluar. Peristiwa lainnya dialami pada saat kejadian kesurupan massal. Belasan SPG Matahari departemen store yang berada di mall tersebut saat tengah berjaga tiba-tiba terjatuh di lantai sambil berteriak-teriak. Peristiwa tersebut dikabarkan terjadi selama 2 hari berturut-turut. Selain itu ada juga laporan dari orang tua yang mengaku anaknya mengalami kesurupan setelah berbelanja di tempat itu. Anak mereka selalu terganggu saat tidur malam. Si anak menangis sambil berteriak histeris seperti ketakutan melihat makhluk gaib. Ketika orang tua mendatangi orang pintar, diketahui bahwa ternyata anak mereka diikuti oleh roh halus penghuni Mall Karawaci. Berbagai sudut ruangan di mall tersebut dihuni oleh makhluk gaib. Sosoknya beragam, namun banyak juga yang penampakannya sangat cantik. Hal ini juga diakui oleh banyak SPG yang melihat penampakannya. Roh tersebut diduga berasal dari kerusuhan Mei 1998 yang berasal dari bioskop. Sebab korban bioskop yang terbakar memang mayoritas perempuan yang masih muda. Jumlahnya juga ratusan. Ya, mau bagaimana tidak ratusan. Bentuknya saja sudah serem gitu sehabis kebakaran. Aku percaya kalau jenazahnya pun sebagian mungkin sudah menjadi abu. Setelah sekepret info yang sudah Mimin bagikan di atas, sekarang langsung masuk ke dalam pengalaman cerita nyata. Cerita pengalaman ini bukan cuma katanya, karena yang menjadi salah satu saksi misterinya adalah Jins, kakak perempuan Mimin di tahun 2001. Jins yang kala itu berumur 18 tahun dan baru saja lulusan SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, sekarang namanya SMK, mengadakan acara perpisahan terakhir bersama teman-temannya yang sebut saja namanya Helen, Linda, dan juga Nuri. Mereka berempat sepakat untuk pergi ke Supermall Karawaci sekedar makan malam, bermain di time zone dan menonton bioskop di jam malam. Guys, kalau kita nonton film Jailangkung di jam malam begini, sepertinya seru nih. Kalian berani tidak guys? Celetuk ide Jens. Wih, boleh banget Jens. Aku sih mau pakai banget. Tapi ntar kamu jemput aku ya Lin? Tanya Nuri sembari mencolek tangan Linda. Idih, bisa banget kamu merayunya. Haha. Ya deh, buat kalian apa yang enggak sih? Pokoknya nanti urusan transportasi biar Linda yang atur. Semua pasti beres, sahut Linda sambil mengacungkan ibu jarinya. Linda ini memang anak orang kaya. Sewaktu sekolah pun sudah sering sekali dia membawa mobil sendiri ke sekolah. Nanti kan pas kita pulang tengah malam, apa kita juga sekalian nginep di rumah Linda saja guys? Lagian pasti takut sekali kalau habis nonton film hantu terus bobo sendirian. Tanya Jin sambil mengedipkan mata ketiga teman yang lain. Benar tuh, sekalian saja
nginep di rumah Linda. Kan papi sama maminya Linda lagi di Ausia. Yang ada di rumah Linda cuma adiknya dan ART-nya. Jadi ya kita bisa lanjutin deh have fun barengnya ya guys. Timpal Nuri. Jin, bukannya kamu sudah punya rumah juga di Lipo Karawaci? Harusnya kita-kita orang yang menginap di rumah kamu dong, tanya Linda kemudian. Iya sih, tapi kan belum selesai Lin rumahnya. Memangnya kalian mau tidur di bedeng? Aku sih enggak. Haha, canda Jins. Udah, gini aja guys. Saranku kalian izin ke orang tua masing-masing mau nginep di rumah Linda. Toh rumah Linda kan tidak jauh dari mall itu. Dan buat Linda, pasti kamu tidak keberatan kan kalau kita ini nginep semalaman di rumah kamu? Ide baik dari Helen akhirnya disetujui oleh Linda. Maklum mungkin Linda pun kesepian di rumah yang besar. Namun seperti tidak berpenghuni karena kedua orang tuanya sibuk berbisnis di luar negeri. Oke, jadi aku jemput Nuri dulu karena rumahnya paling jauh. Terus langsung jemput Helen sama Jins karena rumah kalian berdua kan deketan, hanya beda kompleks saja. Nanti pulangnya langsung ke rumahku ya. Besok pagi baru aku antarin kalian pulang ke rumah masing-masing. Gimana tuh? Tanya Linda memastikan. Nah, setuju deh, jawab Helen, Jins, dan Nuri bebarengan. Keesokan hari di waktu yang telah dijanjikan Linda menjemput Nuri, Helen, dan terakhir Jin menggunakan mobil sedan. Linda langsung mengemudikan mobil sedannya menuju Supermall Karawaci dan tiba di sana pukul 7 malam. Oke guys, let's have fun, teriak yel-yel mereka berempat di dalam mobil. Jin, Helen, Linda, dan Nuri nampak sangat berantusias sekali. Setibanya di Mall Karawaci, mereka langsung menuju ke tempat makanan fast food. Mereka memilih tempat makanan fast food karena harganya yang cukup terjangkau, rasanya enak, dan penyajiannya pun cepat. Guys, kita makan di KFC saja ya, biar tidak kelamaan. Lagian ini sudah jam 7. Habis makan langsung beli tiket bioskop dulu. Baru deh sambil nunggu filmnya mulai kita main di time zone, ajak Helen. Sehabis makan, empat sekawan itu langsung memasuki loket tiket bioskop dan membeli 4 tiket di barisan paling belakang, yaitu di atas yang tengah. Keseruan malam itu mereka lanjutkan dengan bermain di wahana permainan time zone. Gelak tawa mewarnai setiap aksi mereka saat mencoba satu persatu wahana permainan tersebut. Jins, Helen, Nuri, dan Linda sangat menikmati kebersamaan mereka saat menghabiskan malam merayakan perpisahan sekolah dengan caranya. Namun kebahagiaan itu pun seketika lenyap manakala jam sudah menunjukkan pukul 9 lebih 15 menit malam. Dan mereka harus bergegas untuk memasuki pintu teater bioskop. Helen, Linda, Nuri, kalian tunggu aku ya. Aku mau ke WC dulu nih. Kalian ada yang mau ikut gak sekalian? Tanya Jins. Kamu ini Jin, memang tidak di mana-mana, pasti beseran terus deh. Haha, jawab Linda sambil tertawa. Nuri, Linda, dan Helen saat itu mereka sedang tidak ingin ke WC. Jadi mereka memutuskan untuk menunggu Jin yang ke kamar kecil di depan. Saat Jin masuk ke dalam kamar mandi bioskop, entah mengapa hawanya tiba-tiba menjadi sangat panas sekali. Sampai Jin pun kegerahan. Aduh, kok tiba-tiba hawanya mendadak jadi panas sih? Apa AC di mall ini rusak? Batinnya dalam hati sambil tangan kanannya mencoba mengipasi lehernya yang bercucuran keringat itu. Setelah Jin masuk ke dalam bilik kamar mandi, ia jelas mendengar suara gemuruh orang. Tolong, panas, panas, tolong selamatkan kami, buka pintunya, buka. Suara itu terus terngiang-ngiang di telinga Jin. Sampai Jin berpikir apakah ada kebakaran di luar.
Jin yang panik kemudian mencoba membuka bilik kamar mandi, namun entah mengapa slot pintu kamar mandi tersebut seperti sulit untuk dibuka. Jin menjadi semakin panik manakala lampu kamar mandi tiba-tiba mati. "Ah, tolong!" teriak Jin sambil menutup mata. Setelah beberapa saat ia menutup mata, sesuatu di sekitar seolah menjadi hening. Perlahan Jin membuka matanya, berharap semua akan baik-baik saja. Betapa terkejutnya Jin saat ia membuka mata. Ternyata yang ia lihat di sekelilingnya adalah puing-puing bangunan kosong yang telah hancur dilahap si jago merah. Jin kemudian keluar dari kamar mandi itu. Ia berharap bisa menemukan sahabatnya Helen, Linda, dan Nuri di luar, tetapi tidak ada satu orang pun di sana. Ia hanya melihat puing-puing bangunan yang hangus terbakar dan juga bau daging yang terbakar sangat menyengat hidung. Jin perlahan melangkahkan kakinya sambil terisak tangis dan memanggil-manggil ketiga sahabatnya. "Linda, Helen, Nuri, kalian di mana?" Jin masih berpikir jika ketiga sahabatnya itu ikut menjadi korban kebakaran di mal tersebut. Kakak, tolong kakak, badanku panas terbakar kak." Suara anak perempuan kemudian mengalihkan fokus Jin untuk sesaat menyeka air matanya, dan ia menjawab suara itu. "Siapa di sana? Halo, apa ada orang?" tanya Jin terbata. Sontak saja Jin berbalik badan dan melihat ke arah belakang. Namun yang tampak di sana adalah sesosok anak perempuan yang tubuhnya sudah gosong. Jin teriak sekencang-kencangnya dan mencoba sekuat tenaga berlari. Entah beberapa kali Jin jatuh bangun karena kakinya terantuk benda-benda yang di hadapannya. Jin mencari-cari jalan keluar, namun sial bagi Jin, pandangannya sangat terbatas karena suasananya yang gelap. Ditambah lagi perubahan posisi tempat ketika ia datang bersama ketiga temannya dan posisi Jin saat itu. "Aduh, kenapa ini semua posisi tempatnya kok berbeda dari sebelumnya?" batinnya sambil setengah berlari mencari jalan keluar. Perlahan tenaga pun Jin habis. Di tengah rasa ketakutan dan kepanikan Jin, ia sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi selain berdoa-doa dalam hati dan memejamkan kembali matanya. Brak! Suara pintu kamar mandi terbuka dan di sana sudah ada Helen, Linda, Nuri, serta security mall yang berkerumun. Helen segera menghampiri Jin yang sedang tidak sadarkan diri. Dengan posisi duduk di kloset, Helen dan Linda langsung menepuk-nepuk pipi Jin dan menyadarkan Jin. Beruntung tidak lama Jin pun tersadar. "Teman-teman, aku di mana?" tanya Jin masih kebingungan. "Jin, yang benar saja kamu. Kamu ini pingsan atau ketiduran di WC sih Jin?" tanya Nuri dengan wajah panik. Jin hanya terpaku melihat sekitar. Ia perlahan menyadari kalau tadi ia seperti sedang berada di tempat berbeda dan kondisi yang berbeda pula dengan yang ia lihat saat ini. "Jin, weh, kamu kok ngelamun?" bentak Linda membuyarkan lamunan Jin. Iya, maaf. Tadi tiba-tiba kepalaku pusing, terus semua menjadi gelap," jawab Jin mencoba menutupi kenyataan. "Terus kamu mau tetap nonton? Apa aku antar pulang saja, Jin?" tanya Linda. Tidak apa-apa. Aku lanjut nonton saja," jawab Jin pelan. "Ini, aku untung kemana-mana bawa minyak kayu putih. Kamu pakai dulu ya, Jin, biar tidak tambah pusing. Lagian di dalam teater pasti dingin," ucap Nuri sambil memberikan minyak kayu putih. "Memang tadi aku pingsan lama ya, guys?" tanya Jin heran. "Tidak kok, sekitar 15 menitan saja. Kamu itu tidak keluar-keluar dari kamar mandi.
Ya kita cek ke dalam dan ketuk-ketuk pintu, tapi kamu tidak menjawab. Makanya kita sampai panggil security untuk membuka paksa bilik kamar mandinya, jawab Helen yang lalu diberi anggukan kepala oleh Nuri dan Linda. Tidak lama pemberitahuan jika pintu teater telah dibuka dan mereka berempat segera bergegas menuju ke dalam ruang teater tersebut. Tubuh Jin yang masih lemas harus dibopoh oleh Nuri dan juga Helen, sampai akhirnya Jin mengambil posisi duduk di paling kiri. Jadi urutannya dari kiri Jin, Linda, Nuri, dan yang paling kanan itu Helen. Saat perlahan lampu ruang teater dimatikan dan film akan segera diputar, Jin kembali mendengar suara yang sama seperti ia dengar saat di kamar mandi. "Tolong kami, panas, cepat buka pintunya, kami terkunci di sini." Jin yang ketakutan menutup matanya dan telinganya, padahal film horor Jelangkung belum dimulai. Jin, kamu ini kenapa sih? Orang film horornya juga belum dimulai kok. Sudah tutup mata, tutup telinga begitu? Tanya Linda. Jin kemudian terhenyak. Ia sadar ternyata tadi hanyalah ilusinya saja. Tidak apa-apa. Cuma lagi siap-siap aja, Lin. Barangkali setannya muncul di awal adegan film. Hehe, kilah Jin. Jin pun mulai merasa tidak nyaman saat berada di dalam bioskop. Rasa gerah panas yang amat sangat ia rasakan, sehingga Jin tidak fokus dengan film yang sedang diputar. Padahal seharusnya di dalam bioskop berbanding terbalik dengan apa yang ia rasakan saat itu. Jin pun merasakan jika satu teater tersebut penuh sesak dan ada banyak penonton. Padahal nyatanya penonton dalam ruang bioskop itu hanya tersisa sekitar 20 orang saja, termasuk ia dan 3 sahabatnya. Lin, kamu ngerasa gerah gak sih di sini? Kok aku kegerahan banget ya, sampai ngucur keringat. Apa mungkin karena bioskop ini penuh terisi banyak orang ya? Bisik Jin di telinga Linda. Aduh Jin, kamu itu kenapa sih? Kok aneh sekali? Ini tuh dingin kali. Itu lihat, aku saja sampai pakai jaket. Lagian kamu ini tidak selesai-selesai ngelindurnya Jin. Orang bioskop sepi kamu bilang penuh. Jawab Linda. Coba saja kamu hitung baik-baik. Penontonnya tidak sampai 25 orang loh Jin. Sudah kamu banyak ngaconya nih. Aku jadi tidak fokus mau nonton film Jelangkungnya. Jawab Linda. Jin yang masih kebingungan karena ia merasa di dalam ruang teater bioskop itu hampir semua kursi dipenuhi oleh penonton, mencoba kembali menyiratkan mata dan perlahan menghitung jumlah penonton di dalamnya. Iya kok benar yang diomongin sama Linda. Di dalam teater ini hanya terdapat sekitar 20 orang saja, termasuk aku dan teman-teman, batin Jin. Baru selesai Jin menghitung, ia dikagetkan dengan suara yang ada di bangku sebelah kirinya. Kok saya tidak dihitung sih mbak? Kan saya juga lagi ikut nonton di dalam ruangan ini. Hihihihihi. Kemudian Jin pun sontak saja sangat terkejut melihat pemandangan menyeramkan di kursi penonton kosong tepat di sebelah kiri Jin. Jin pun menjerit sekencang-kencangnya. Sambil tubuhnya bergetar ketakutan. Jin, sadar, kamu kenapa lagi sih Jin? Tanya Linda, Nuri, dan Helen yang kebingungan melihat Jin yang histeris. Padahal dalam film Jelangkung tersebut belum nampak ada hantunya. Jangan berisik, kalian yang paling belakang. Kalau penakut, ngapain nonton film horor? Ganggu aja deh, gerutu penonton yang lain. Iya, maaf kak, teman kami sedang tidak enak badan. Sekali lagi, maaf ya, sudah buat gaduh. Jawab Nuri mencoba menenangkan suasana. Kalau sakit ya di rumah saja, tidak usah nonton film horor. Gimana sih? Ya ganggu deh, berisik lagi teriak-teriak.
timpal para penonton bioskop satu sama lain yang merasa terganggu dengan suara jeritan Jin barusan. Aduh Jin, kamu ini kenapa sih? Aneh sekali setelah dari kamar mandi tadi. Kalau tahu begitu, mending kita tidak usah nonton di jam malam deh. Kasihan kamunya, jadi tidak fokus nonton, tutur Helen. Jin merasa bersalah. Ia berkali-kali meminta maaf kepada teman-temannya karena perilakunya yang tiba-tiba mendadak menjadi aneh. Jin kala itu masih menyembunyikan rapat-rapat apa yang sedang ia rasakan karena tidak mau mengganggu kebersamaan dengan tiga sahabatnya itu. Jin perlahan mencoba memfokuskan mata dan pikirannya untuk mengikuti alur cerita film. Namun lagi dan lagi ia selalu diganggu oleh suara di telinganya. Jin yang kesal kemudian menghiraukan segala macam suara yang ia dengar dan malahan seolah tidak terjadi apa-apa. 30 menit film berlangsung, Jin kembali dikagetkan dengan penampakan dua pocong gosong yang berdiri tepat di sebelah kanan Helen. Kedua pocong itu ternyata terlihat diam saja, hanya berdiri mematung melihat ke arah Jin. Tenggorokan Jin seperti tercekat. Ia sama sekali tidak bisa berkata-kata apalagi. Hanya saja tangan kanan Jin yang menunjuk ke arah dua sosok tersebut sampai sosok itu menghilang. Jin, kamu jangan buat kita takut dong. Kamu ini kenapa lagi sih Jin? Kok nunjuk-nunjuk ke arah kosong? Kita bukannya takut lihat film Jalangkung, tapi takut dengan tingkah kamu yang aneh ini, ucap Linda. Sudah, tenang-tenang. Ini kan bentar lagi juga filmnya selesai. Nanti langsung kita pulang, terus istirahat. Mungkin Jin kurang istirahat, jadi banyak berhalusinasi, jawab Helen. Jin yang hanya mengangguk, ia tidak mau menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Setelah film Jalangkung 2001 berakhir, mereka berempat segera bergegas ke mobil Linda yang terparkir di basement. Saat menuju basement, Jin lagi dan lagi menerima teror yang membuat dirinya ketakutan setengah mati. Linda, Nuri, Helen, kalian cium gak sih? Ada bau sangat gosong. Ucap Jin sambil mencoba memuntahkan isi perutnya. Idih, aneh kamu ini Jin. Kita tidak cium apa-apa dari tadi. Apa Nuri kali? Bau badannya pas datang ke sini kan belum mandi. Kelekar Linda. Aku mandi tahu. Lagian kamu aneh Jin. Kita sama sekali tidak mencium bau gosong loh, jawab Nuri. Ya sudah, sekarang cepat yuk kita ke mobil. Jin sudah terlalu kelelahan, sambung Helen. Jin kembali berteriak histeris untuk kedua kalinya. Manakala ia melihat ada sosok makhluk hitam gosong yang sedang berada di atas mobil sedan milik Linda. Jin, kamu kenapa lagi sih? Tidak capek apa teriak-teriak mulu? Suara Linda agak meninggi. Jin kemudian terisak tangis. Ia sangat kesal karena setelah dari peristiwa kamar mandi, dirinya merasa selalu diteror oleh penampakan, suara bahkan bau-bau yang aneh. Iya, aku janji bakalan cerita sama kalian semua kalau sudah ada di rumah Linda, jawab Jin dengan terisak. Di sepanjang perjalanan menuju rumah Linda, Jin masih saja mendengar jerit orang-orang yang menangis, meminta tolong dan merintih. Jin terus menutup kedua telinganya, tidak peduli ketiga sahabatnya itu menatap dengan tatapan yang aneh kepada Jin. Sesampainya di rumah Linda, Jin pun langsung dicecar pertanyaan. Nah, sekarang kamu sudah di rumah aku Jin, coba ceritain dong, kenapa sih? Kamu kok aneh sekali pas tadi di Supermall Karawaci? Tanya Linda. Jin langsung menceritakan pengalaman horornya barusan kepada sahabatnya. Reaksi mereka beragam. Ada yang percaya, ada pun yang menganggap Jin hanya berhalusinasi. Aku sih percaya sama Jin, karena Supermall Karawaci kan dulu banyak memakan korban pas tahun 1998.
Apalagi tempat yang paling banyak memakan korban jiwa, ya di bioskopnya, timpal Nuri. Kalau aku sih susah buat terima hal-hal yang seperti itu, guys. Aku mikirnya jin ini sedang kecapean dan menyebabkan jin jadi ilusi, jawab Helen. Nah, aku setuju sama Helen. Sepertinya jin memang lagi kecapean, sahut Linda. Terserah guys, kalian mau percaya atau tidak, tapi aku ini yang merasakan. Aku benar-benar seperti diikuti juga sama makhluk-makhluk di dalam supermall Karawaci itu. Jins membela diri. Hus, sudah, sekarang sudah malam juga. Lebih baik kita tidur guys. Besok pagi kan kita pulang ke rumah masing-masing, saran Helen. Di rumah Linda, Jins tidur bersama Nuri di kamar khusus tamu, sedangkan Helen tidur bersama dengan Linda di kamar Linda. Sebelum tidur pun Nuri sempat bercerita jika ia turut merasakan ketakutan yang luar biasa jika ada di posisi jin. Namun mereka pun tidak bisa memaksakan dua sahabat lainnya untuk percaya akan hal-hal mistis yang baru jin alami. Nuri tidak lama kemudian berpamitan untuk tidur duluan karena badannya terasa letih dan juga sudah mengantuk kepada jin. Tetapi sayangnya mata jin kala itu sulit untuk terpejam. Sayup-sayup jin mendengar suara sesuatu benda yang diseret dari luar kamar, dan suara itu tepat berhenti di depan kamar yang sedang ditempati oleh jin serta Nuri. Pintu kamar kemudian terbuka perlahan dengan sendirinya, dan di balik pintu itu ada sosok perempuan yang berusaha menyeret sebagian tubuhnya yang telah hangus terbakar. Aroma bau gosong pun mulai tercium kembali oleh jin. Jin yang dilanda ketakutan, ia langsung berlindung di bawah selimut sambil memeluk Nuri. Nuri, bangun, bangun. Jin berusaha membangunkan Nuri. Namun sepertinya Nuri sudah terlelap dalam mimpinya. Jin kemudian mencoba mengintip apa yang barusan dilihatnya dari balik selimut. Ia terperanjat saat melihat ke arah pintu kamar. Tidak ada makhluk yang menyeramkan itu dan pintunya pun dalam keadaan tertutup. Mungkin ini benar. Ini cuma ilusiku saja, ucap Jin sambil menarik nafas dalam-dalam. Saya ada di sini, Mbak. Hihihihihi. Suara itu seperti tidak asing bagi Jin. Segera Jin membalikan tubuhnya dan ternyata sosok wanita menyeramkan telah berada di sisi Jin. Seketika Jin pusing dan tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Nuri yang tidur bersebelahan dengan Jin terbangun dengan gelagat aneh Jin. Jin menangis terseduh-seduh sambil kedua tangannya menutupi wajahnya. Jin, kamu kenapa? Kok tengah malam malahan menangis? Tanya Nuri heran. Jin tidak menjawab pertanyaan dari sahabatnya itu, melainkan suara tangisan Jin yang semakin keras. Jin, kamu kenapa sih? Kok nangis tiba-tiba? Nuri kembali menanyakan kepada Jin. Entah dari mana muncul semilir angin di tengkuk Nuri yang langsung membuat bulu kuduk Nuri mendadak menjadi merinding. Jin yang masih menangis menunjuk tangan kanannya ke salah satu sudut kamar, dan di sana ada sesosok bayangan hitam yang kemudian menghilang. Nuri segera berlari ke kamar Linda dan membangunkan kedua sahabatnya. Linda, Helen, bangun, Jin kesurupan, teriak Nuri. Tidak lama Linda dan Helen pun keluar kamar dan langsung berlari menuju kamar tamu. Begitu sampai mereka bertiga sangat terkejut dengan perilaku Jin yang sedang meronta-ronta, mengamuk di atas kasur dengan mengacak-ngacak bantal guling di sekitarnya. Panas, tolong kami, buka pintunya, selamatkan kami, ucap Jin meracau tidak jelas. Linda dengan sigap membangunkan Bob Barney.
Linda meminta supaya Mbok Parni ini sementara bisa membacakan doa-doa untuk mengusir arwah yang merasuki tubuh jin. Untuk sementara Helen dan Linda ini beda agama, jadi Linda meminta tolong ART-nya untuk mendoakan jin. Dengan dibantu oleh Mbok Parni, Nuri juga ikut membacakan surat-surat pendek di telinga jin agar jin bisa cepat sadar. Beruntung tidak lama jin bisa kembali sadar. Mereka pada akhirnya memutuskan untuk tetap terjaga sampai pagi hari. Takut-takut jika jin akan kembali kesurupan. Setelah peristiwa kesurupan itu, Helen dan Linda menjadi percaya akan ada hal yang tidak kasat mata yang telah mengganggu jin saat di Supermall Karawaci. Mereka juga percaya jika yang menyebabkan jin kesurupan adalah korban dari peristiwa kerusuhan tahun 1998 yang hangus terbakar di dalam mall. Akhir cerita, rencana perpisahan yang menyenangkan berubah menjadi peristiwa mencekam. Setelah menonton bioskop di jam malam bekas mall kerusuhan tahun 1998, Linda kembali mengantarkan sahabatnya itu ke rumah masing-masing di pagi hari. Dan untuk jin terakhir kali diantar, jin memohon kepada Linda agar tidak memberitahukan apa yang telah terjadi kepada orang tuanya agar tidak menjadi cemas. Jin sendiri akibat dari kejadian itu, ia tidak pernah mau lagi untuk menonton film di bioskop di jam malam. Apalagi yang ia tonton adalah film horor. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Mall Angker Tangerang bekas kerusuhan. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pengalaman untuk kita semua, agar kita selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.